Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tempat karaoke di Tegal kebakaran, 6 pemandu lagu meninggal dunia, 9 lainnya dapat perawatan. Kebakaran hebat terjadi pada tempat karaoke di Tegal. Karaoke Orange Tegal yang terletak di Jalan Veteran terbakar pada Senin 15 Januari 2024 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran tersebut, 6 orang meninggal dunia dan 9 orang lainnya harus mendapatkan perawatan. Diduga, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Api diduga berasal dari atap musola lantai 3. Tim Inafis Polda Jateng bersama tim Lafor Mabes Polri pun melakukan olah TKP kebakaran di Karaoke Orange Tegal. Korban yang dibawa ke RSUD Kardinah sebanyak 15 orang. Sejumlah 6 orang dinyatakan meninggal dunia dan 9 orang lainnya masih dirawat. Ya. Kasubdit 1 di Reskrimum Polda Jateng AKBP Agus Endro Wibowo mengatakan titik api diduga dari atas musola atau korsleting. Ya, ini beliau mengatakan ya bagian yang terbakar atapnya yaitu plafon. Tetapi untuk apinya tidak menjalar, hanya asap. Sementara bangunan fisik gedung karaoke yang terbakar sedikit. Diduga banyak asap tebal, kemungkinan itu dari kabel-kabel yang terbakar sehingga baunya menyengat katanya. AKBP Endro mengatakan olah TKP dilakukan oleh Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jateng, tim Inafis Polda Jateng dan tim Labfor Mabes Polri. Ya, ini diadakan olah TKP. Ya. Nah, kalau kita lihat para pemirsa, ini kejadiannya ketika waktu pagi ya. Waktu pagi ya, ini yang kemudian ada membuat korban ya, ada korban yang meninggal sebanyak 6 orang. Nah, ini mungkin menjadi hikmah untuk kita ya, bahwa kematian bisa datang kapan saja. Maka mari kita persiapkan bekal untuk menghadapi kematian yang tidak tentu waktunya. Itu bisa lebih baik kita mempersiapkan kehidupan nanti, kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat. Bagaimanapun juga para pemirsa, tentu ini menjadi pengingat untuk kita bahwasanya di tempat di mana saja, di waktu kapan saja, dan dalam peristiwa apa saja bisa terjadi kematian merenggut kita. Maka ini menjadi renungan bagi kita bahwa bagaimana, apakah kita sudah mempersiapkan kematian itu dengan sebaik mungkin. Apakah kehidupan kita sudah memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain. Berapa orang kira-kira kalau yang sudah mendapatkan manfaat kita? Itu terus kita ulang-ulangi, terus kita jadikan renungan. Ya, bagaimanapun juga kita terus mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita, ya, mengintrospeksi diri kita, sampai sejauh mana kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Karena pada hakikatnya kematian itu akan datang sewaktu-waktu, ya, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Maka kita sebenarnya ya tinggal menunggu waktu kematian itu. Tapi yang bisa kita usahakan apa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Yang bisa kita lakukan, kita usahakan adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu, bekal-bekal ibadah, bekal amalan-amalan. Maka mari kita jadikan segala bentuk aktivitas kita adalah untuk ibadah. Bagaimana caranya? Kita niati sebelum berangkat kerja misalnya, lillahi ta'ala, untuk Allah. Sebelum kita keluar rumah, kita berdoa, kita niati apa saja aktivitas kita, itu adalah lillahi ta'ala. Maka nilainya, ya, aktivitas kita, fungsinya, value-nya adalah value daripada ibadah. Nah, itu yang mungkin sering kita lalai, ya, kita rutinitas saja pergi bekerja, ya. Kita tidak menyadari betul bahwa kita niati bekerja itu lillahi ta'ala, maka itu menjadi ibadah. Ketika kita meninggal dalam pekerjaan kita,
yaitu kita meninggal dalam ibadah, dalam keadaan beribadah, ya, karena kita sudah meniatkan bahwa sebelum kita berangkat bekerja itu adalah kerja kita, aktivitas ini, ya Allah saya niatkan saya berangkat kerja ini adalah lillahi ta'ala, untukmu ya Allah, yaitu keikhlasan, ya, keikhlasan kita niatkan semua aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya menjadi ibadah. Ketika itu menjadi ibadah, maka segala problema yang ada di dalam pekerjaan kita enteng rasanya, enteng, ya, karena kita sudah menata niat kita. Maka menata niat ini penting sekali para pemirsa, ya, dalam segala lingkup kehidupan kita, aktivitas kita. Mari kita niatkan itu lillahi ta'ala. Maka ibaratnya kita sedang beribadah dalam 24 jam sehari, beribadah dalam segala aktivitas. Karena ya seringkali kita menyempitkan bahwa ibadah hanya sekedar ritual-ritual dalam agama, ya, sholat, ya, membaca Quran, berzikir, ya, puasa, sedekah. Padahal banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan dan kita niati lillahi ta'ala, maka nilainya adalah, ya, ibadah. Ya, maka fungsinya menjadi ibadah. Ya, ini ibadah dalam skala luas, ya, karena banyak sekali ulama, ya, salah satunya Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, beliau mengutip, ya, dalam kitab beliau itu, seandainya kita pengen meniru Rasulullah dalam Isra Mi'raj misalnya, kita tidak akan mungkin bisa ke langit, tidak akan mungkin bisa diberi kekhususan yang hanya untuk beliau, itu kan mukjizat. Tapi bagaimana kita meniru Isra Mi'raj dalam kehidupan kita? Ya, beliau mengatakan, ya, dengan cara bertaubat. Tapi bukan bertobat dalam definisi yang sering kita dengar ketika kita salah, menyesal, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Itu tobat definisi pertama. Kata beliau, tobat definisi kedua adalah kita seolah-olah Isra Mi'raj tadi. Ya, Rasulullah sebelum melakukan perjalanan yang jauh, ya, ke langit, itu malaikat datang mencuci hati beliau, ya, mencuci hati beliau, ya. Nah, disitulah Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwasanya ketika kita sebelum melakukan aktivitas, ayo kita cuci hati kita, ya. Cuci hati kita dalam tanda kurung artinya adalah memperbaiki niat kita. Beliau mengatakan itu bahwa bisa kita lakukan sebelum kita beraktivitas yang besar, misalnya safar, perjalanan keluar yang jauh, ya, atau sebelum menikah, atau sebelum membangun rumah, atau apapun yang itu kita lakukan setiap hari juga bisa kita bertaubat, dalam artian memperbaiki niat kita, menyucikan hati kita sebelum beraktivitas. Dan untuk peristiwa tadi kebakaran, kita kami ucapkan, ya, turut berduka cita. Semoga keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan, pahala, kesabaran yang luar biasa. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.